Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue sih netizen yang suka membahas bola. Ya, barusan gue baru nonton pertandingan big match antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, dimana pertandingannya sebenarnya bisa gue bilang lumayan boring, tapi di babak kedua bener-bener wajahnya tuh berbeda banget gitu dibanding babak pertama gitu ya. Di babak kedua setelah Haaland mencetak gol, itu pertandingan menjadi sangat menarik, sangat seru, dan at the end Brazil harus tersungkur dari Piala Dunia, dikalahkan Norwegia dengan skor 2-1 lewat brace dari Erling Haaland, dan Brazil hanya bisa membalas lewat Neymar gitu ya di menit akhir lewat titik putih. Oh ya, kita langsung bahas saja pertandingannya, di mana secara permainan lebih seru melihat Norwegia bermain jujur dibanding Brazil. Brazil ini pertama terlalu individual. Ibaratnya mereka benar-benar tidak bisa banyak berbuat sesuatu kecuali mereka dapat penalti ya. Mereka sempat dapat penalti ketika Cunha dijatuhkan ya di kotak penalti. Namun sayang Bruno Guimaraes gagal mengeksekusi penalti gitu ya. Sehingga skor tetap 0-0. Bolanya berhasil ditahan sama kiper. Dan entah kenapa mungkin Brazil agak sedikit ngedrop ya setelah penalti itu. Kontrol permainan menjadi kayak loss aja gitu Brazil. Norwegia yang mainnya juga tidak terlalu ngotot, mereka kelihatan lebih menunggu di tengah ya. Sesekali mereka melakukan counter attack, tapi Norwegia pun sebenarnya nggak bagus mainnya. Ya, kenapa? Karena terutama lini tengah mereka ini bener-bener gue concern banget ya sama lini tengahnya. Lini tengah tuh sering banget kehilangan bola sendiri. Either itu Odegaard sekalipun, Odegaard terus dua pemain lainnya gitu yang bermain di tengah, mereka sering kehilangan bola sendiri. Yang ngebuat Brazil itu sering banget dapat momentum-momentum yang nggak keduga, counter attack lah atau apa. Padahal Brazil juga mainnya nggak bagus padahal. Makanya pertandingan di babak pertama ini sangat-sangat lack of quality, benar-benar buruk kualitasnya. Ya, tidak seperti yang diharapkan ibaratnya, karena terlalu sering salah passing. Brazil pun sering banget salah passing di belakang, apalagi pemain belakangnya ini katro banget dalam ngalirin bola. Douglas Santos, Danilo, Gabriel, Marquinhos, ini nggak ada yang bener ball playing defendernya gitu ya, yang ngebuat Brazil juga kesulitan sebenarnya gitu ya dalam melakukan transisi serangan. 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Norwegia melakukan perubahan yang cukup ekstrim, di mana dua sayapnya diganti ya. Musa dan Sorloth itu diganti sama Oscar Bob dan siapa tuh pemain nomor 21 tuh gue nggak ingat namanya. Namanya ribet lah. Dan ternyata itu berbuah hasil. Si pemain nomor 21 itu menciptakan 2 assist di pertandingan ini, dan semuanya untuk Haaland. Ya, dimana gol pertama di menit 78 ciptakan lewat crossing cantik dari si pemain nomor 21 itu. Bang ya, sundulan Haaland berhasil menjebol gawang Alisson Becker ya. 1-0 untuk Norwegia. Dan setelah gol itu Brazil mati-matian mencari gol penyama kedudukan ya. Dan Norwegia bermain sangat bertahan ya, sangat disiplin di pertahanan. Namun Brazil once again harus kebobolan lagi-lagi lewat Haaland. Tendangan jarak jauhnya luar biasa ke pojok kanan gawang ya. Ini striker sih nggak bisa dilepas 1 menit pun. Ini kalau dilepas bener-bener monster banget ini pemain ya. Sangat-sangat klinis gitu ya. Beruntung banget Norwegia punya Haaland gitu ya. 2-0 untuk Norwegia. Dan di menit akhir Brazil dapat penalti lagi setelah Casemiro dijatuhkan ya. Di elbow sama salah satu backnya Norwegia, dan penalti untuk Brazil dihajar oleh Neymar ya dengan sangat tenang. 2-1 masih untuk Norwegia dan bertahan hingga akhir pertandingan ya. Dan hasil ini membuat Brazil untuk pertama kalinya semenjak 1990 gagal lolos ke babak 8 besar. Sementara ini adalah pencapaian terbaik Norwegia sepanjang sejarah
keikutsertaan di Piala Dunia. Jadi ada 2 sejarah ya yang terjadi di pertandingan ini. Gitu. Dan untuk Haaland sendiri ya, Haaland sendiri mencatatkan rekor bisa dibilang ya sebagai pemain Norwegia pertama yang menciptakan 7 gol di edisi Piala Dunia. Ini pemain sih gila banget ya. Bener-bener apa ya? Bisa gue bilang Norwegia bener-bener sangat sangat beruntung, bisa gue bilang sangat beruntung memiliki seorang Erling Haaland ya, sangat beruntung karena Norwegia itu kan bukan salah satu tim yang fokus di sepak bola sebenarnya ya kan, bukan salah satu tim yang fokus di sepak bola. Sepak bola mereka sosok aja gitu ya, nggak terlalu mentereng di Eropa, tapi bisa menciptakan pemain segila Erling Haaland itu kan mukjizat bisa dibilang ya untuk Norwegia sendiri. Karena di era-era sebelumnya kan either bapaknya sendiri Erling Haaland gitu ya, bapaknya sendiri aja nggak bersinar gitu di timnas gitu. Ini di anaknya sudah menciptakan 62 gol hanya dari 59 match kalau nggak salah ya. Ini pemain terlalu gila sih di timnasnya. Dan dia masih 25 tahun guys ya, bulan ini dia 26 tahun, 21 Juli kalau nggak salah dia ulang tahun. Haaland itu baru 26 tahun ini, jadi karirnya masih sangat panjang guys. Dan ya Norwegia bisa terus ada di masa jaya sih sampai ya mungkin sampai 2 Piala Dunia lagi kali ya, karena pemain-pemainnya tuh sangat-sangat muda. Yang paling tua mungkin Sorloth kali, sama kipernya yang tadi jadi pahlawan itu kok udah termasuk senior ya. Sorloth 31, kipernya 35. Tapi eranya Haaland itu ya masih pada muda. Musa masih muda, Bob masih muda, Haalandnya masih muda. Odegaard ya bisa gue bilang usia matang ya. Odegaard 28 kan. Odegaard 28, Haaland 26. Oscar Bob bahkan masih 20 apa 21 gitu, Oscar Bob gue lupa. Jadi bener-bener masih pada muda. Generasinya bener-bener generasi emas gitu. Jadi gue rasa masih bisa ini tim ya bersaing di level tertinggi sampai beberapa tahun lagi gue rasa ya, selama eranya Haaland ini mentereng gitu ya, perform bisa dibilang. Dan untuk Brazil ya sebenarnya ini udah terprediksi ya, karena ya memang kualitas Brazil sekarang itu jauh, bahkan lebih jauh lah, agak buruk dibanding Brazil sebelumnya. Ide di tahun 2022 pun masih bagusan Brazil 2022 karena apa, masih dipenuhi bintang-bintang muda yang lagi performnya gitu ya. Cuma sayang aja mereka ini aja sih, mereka nggak beruntung. Bahkan di pertandingan ini pun mereka tuh nggak beruntung bisa dibilang, karena penalti gagal, Endrick juga 1 lawan 1 gagal gitu ya. Emang agak aneh gitu itu pemainnya. Jadi tahun kemarin pun mereka gagal di penalti ya lawan Kroasia gitu. Dan di era 2018 juga mereka kalah gitu dari Belgia. Jadi emang Brazil tuh akhir-akhir ini sedang tidak dalam performa peak ya gitu. Mereka sudah tidak lagi ada di tier 1 bisa gue bilang. Sekarang mereka sedikit turun ke tier 2 sepak bolanya. Jadi mudah-mudahan Brazil bisa kembali ya, karena gue ngelihat ya mukanya Ronaldo, mukanya Rivaldo ya, legenda-legenda yang dulu membawa Brazil jaya itu, kelihatan mereka juga akhir-akhir ini suram mukanya ngelihat generasi Brazil sekarang. Jadi mudah-mudahan Brazil bisa kembali menciptakan pemain-pemain luar biasa gitu ya. Oke, itu aja. Selamat buat Norwegia, dan nanti jam 7 akan ada pertandingan Inggris lawan Meksiko ya, dimana ya harusnya Inggris bisa menang mudah lah, meskipun Meksiko tidak pernah kalah ya di Piala Dunia sekarang. Tapi melihat kualitas pemain ya, kualitas pemain ya Inggris jauh lebih di atas. Dan pemenang di antara dua match ini akan menghadapan dengan Norwegia gitu ya. Jadi harusnya Norwegia sih harusnya bisa lah sampai semifinal lah. Mau Meksiko kayak mau Inggris kayak gue rasa ini bisa dilibas banget sama Norwegia harusnya. Oke, itu aja ya tentang pertandingan barusan. Bye bye.